Shalom anak-anak, kita bertemu dalam pembelajaran daring, tetap semangat dan terus mengikuti pembelajaran dan bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Kristus. Kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan boleh kami rasakan dalam kehidupan setiap kami. Engkau sudah memelihara kehidupan kami, bahkan memberikan kesehatan untuk kami, sehingga kami dapat bertemu dan belajar walau melalui daring. Tuhan, kami mohon hikmat yang berasal daripada Tuhan yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kami belajar pada saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, dan kami siap untuk Tuhan proses. Di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, pada saat ini kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Untuk mengetahuinya, kita akan bersama-sama mengikuti slide demi slide. Anak-anak, tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran daring, siswa dapat membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya. Kemudian dapat menjelaskan arti kata eklesia yang merupakan kata asli gereja dalam bahasa Yunani. Menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja, kemudian menyebutkan beberapa contoh kegagalan gereja untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rencana memperbaiki kegagalan jika ditemukan terjadi dalam gereja kalian. Pemahaman mengenai gereja. Makna gereja pada umumnya dimaksudkan untuk menunjuk gedung tempat ibadah orang Kristen. Namun, faktanya pemahaman gereja yang benar ialah merujuk kepada orang-orangnya. Mengapa demikian? Tanpa adanya orang-orang percaya, maka gedung gereja tidak akan berguna. Gereja pertama bukanlah bangunannya, melainkan orang-orangnya terlebih dahulu. Sehingga tanpa adanya gedung sekalipun, gereja akan tetap dapat beribadah seperti dahulu ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Makna gereja, kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja, atau bacanya igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek memiliki arti keluar. Kata klesia berasal dari kata kerja klein, yang artinya memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, sanak saudara atau sanak keluarga, dan kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Siapakah orang-orang yang dipanggil itu? Tentu saja kita sebagai umat Kristen lah yang merupakan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan hidup kita ini yang dimaksud sebagai gereja Tuhan.
Apa tanggung jawab kita jika hidup sebagai gereja Tuhan? Sebagai umat yang dipanggil, kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Maka dari itu kita hidup oleh kasih karunia yang begitu besar, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk hidup benar. Karena kita diselamatkan, maka kita memiliki tugas untuk memberitakan kabar baik ini dengan cara bersaksi kepada banyak orang, agar bukan hanya kita yang diselamatkan, melainkan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Umat Allah yang baru. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama ditulis bahwa umat Allah merupakan bangsa Israel karena Allah dengan hukum yang disebut dengan hukum Taurat. Memasuki Perjanjian Baru, Perjanjian Allah yang lama diperbaharui dengan Perjanjian Baru. Perjanjian ini tidak dituliskan pada loh batu lagi, melainkan di hati manusia. Mengapa Allah memperbaharui perjanjiannya? Dengan menaruh hukum Taurat di dalam hati, umat Allah pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati, bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum dengan membabi buta. Bandingkan 2 Korintus 3 ayat 6. Itulah sebabnya gereja dibentuk, Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu, gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Hukum tertulis Taurat semakin lama berevolusi menjadi suatu hukum yang membelenggu umatnya. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa menepati seluruh hukum Taurat dengan benar. Terlepas dari ketidaksempurnaan manusia, selain itu hukum Taurat menjadi sarana untuk menghakimi orang pada masa itu. Sehingga keputusan Allah untuk memperbaharui hukum dan perjanjiannya dapat dibenarkan. Karena ia melihat ketidaksempurnaan pada manusia dan ia tidak ingin suatu hukum itu membelenggu dan menjadi sarana untuk menghakimi. Pergumulan gereja tetap ada dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di bumi. Maka dari itu gereja pun begitu. Gereja-gereja Tuhan tentunya mengalami banyak pergumulan dan masalah dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Di antaranya akan kita bahas di slide selanjutnya. Hal ini juga merupakan aspek dari pergumulan gereja. Yang pertama adalah gereja terbuka. Gereja pertama memiliki sifat terbuka, artinya gereja menerima semua orang tanpa memandang bulu. Seseorang dari suku atau kaum manapun, bentuk tubuh sempurna atau tidak, semuanya diterima di gereja pada zaman itu, dengan tidak membedakan. Bagaimana penerapannya di era modern ini? Pada masa ini, gereja telah terbagi-bagi. Memang tidak semua gereja, tapi faktanya ada beberapa gereja yang terbentuk di dalam kelompok atau suku-suku tertentu. Hal ini disebabkan karena strategi penginjilan misionaris Barat di Indonesia. Hal ini menimbulkan dampak negatif berupa munculnya eksklusivisme kesukuan di dalam gereja tersebut. Bisa saja suatu kelompok suku menganggap ajarannya lebih baik dari gereja lain, sehingga tercipta perpecahan antar gereja, padahal sama-sama umat Tuhan. Yang kedua adalah pemahaman tentang ajaran yang benar. Kadang gereja satu dengan yang lain memiliki pemahaman yang berbeda mengenai suatu ajaran, walaupun sumbernya sama. Hal ini dikarenakan perbedaan pemikiran. Kadang pemikiran yang berbeda ini
bisa menjadi ajaran yang salah dan menyimpang karena keluar dari konsep Alkitab yang sesungguhnya. Bahkan mungkin ada gereja-gereja yang menganggap dirinya paling benar dan paling suci. Atau bisa dikatakan eksklusivisme. Maka dari itu kita harus memiliki pemahaman yang benar mengenai setiap firman yang disampaikan. Bukan hanya mendengarkan dan menerima, namun juga mengoreksi apakah ajaran ini benar-benar sesuai dengan maksud Tuhan melalui Alkitab. Yang ketiga, aspek ketiga adalah gereja yang gagal menjadi teladan. Tuhan Yesus mengajarkan untuk hidup menjadi teladan bagi banyak orang. Hidup sebagai teladan sudah merupakan salah satu jenis penginjilan yang menunjukkan bahwa kita ini merupakan umat Kristus. Namun pada penerapannya, banyak gereja-gereja yang gagal menjadi teladan. Hidupnya tidak mencerminkan bahwa Kristus tinggal di dalam dirinya. Akibatnya semua yang dilakukan gereja tidak menjadi berkat, karena hidupnya sendiri menjadi batu sandungan bagi orang lain. Aspek yang keempat, hidup saling berbagi. Pada masa awal gereja perdana, banyak orang menjual harta kekayaan miliknya untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, agar mereka tidak hidup dalam kekurangan. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45. Berbanding terbalik dengan kehidupan masa kini yang bersifat materialistis, membuat semakin banyak orang enggan berbagi tak terkecuali, bahkan gereja-gereja Tuhan. Jika dilihat ke belakang, bagi orang Kristen perdana, hidup itu didasarkan pada kecukupan atas apa yang mereka perlukan, bukan berdasarkan apa yang mereka inginkan. Ini juga menjadi refleksi buat kita. Sudahkah kita merasa cukup dan membiasakan diri untuk berbagi? Penugasan di Google Classroom, siswa diminta mencari contoh-contoh kasus tentang gereja atau orangnya yang sudah mengembangkan program pelayanan sosial bagi masyarakat sekitarnya, bisa melalui keluarga atau kelompok. Kemudian seberapa jauh mereka telah menjadi berkat bagi masyarakat terdekat atau di sekitarnya. Dan buatlah rancangan aksi yang dapat siswa lakukan untuk menjadi berkat bagi sekitar di masa pandemi COVID-19. Demikian paparan dari Ibu. Kiranya kalian dapat mengerti dan tidak sampai berhenti pada sebuah pengertian atau hikmat yang dari Tuhan, tetapi kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita menjadi gereja yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hikmat yang Tuhan beri, pengajaran yang Tuhan beri. Biarlah apa yang sudah kami pelajari dapat menjadikan anak-anak-Mu yang masih remaja ini semakin berproses dan Tuhan bentuk menjadi remaja yang memiliki pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki karakter seperti Kristus, sehingga keberadaan mereka boleh menjadi berkat bagi teman-temannya, bagi orang yang ada di sekitarnya, bagi keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.